Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai konsep barisan geometri. Oke, misalkan di sini saya memiliki barisan geometri dengan suku pertama yaitu A. Nah, dari A ini akan diperoleh suku keduanya apabila A ini akan dikali atau dibagi dengan sesuatu. Misal di sini akan saya kali dengan R, di mana R ini yang akan kita kalikan. Maka A dikali R menjadi AR. Lalu AR akan kita kalikan dengan R lagi menjadi AR pangkat 2 ya. AR pangkat 2. Sebab R pangkat 1 dikali R pangkat 1 maka menjadi R pangkat 1 ditambah 1. Selanjutnya ini kita kali R lagi, maka akan menghasilkan AR pangkat 3 hingga seterusnya. Kalau ini dikali dengan R, maka akan menjadi bagaimana? Nah, menjadi di sini sesuatu. Nah, sesuatu yang ada di sini nanti apa gitu. Misal, di sini kan U1 sama dengan A. Kalau U2 itu sama dengan AR. Jika U3 apa di sini yaitu AR pangkat 2. Jika U4 maka di sini AR pangkat 3. Nah, kita lihat polanya. Misal di sini saya ditanya U10, saya tanya U10. U1 saja A. Ngeblur enggak sih? Enggak ya. U1-nya aja A, U2-nya A kali R pangkat 1. Kalau U3 A R pangkat 2, kalau U4 A R pangkat 3. Nah, kalau U10 kita perhatikan 4 aja jadi 3, 3 jadi 2, 2 jadi 1, 1 jadi 0, kan R pangkat 0 1. Maka jika U10 diperoleh A R pangkat berapa? 9. Yaitu kenapa? Sebab di sini kan pengurangannya 4 jadi 3, berarti 4 dikurangi berapa? Kurangi 1. Nah, jika ditanya UN, maka UN itu sama dengan apa? Yaitu A dikali R pangkat N di sini. Ini kan 10 kurangi 1 9, berarti di sini N min 1. Nah, ini disebut dengan suku ke N pada barisan geometri. Maka di dalam kotak ini bisa kita tulis menjadi A dikali R pangkat N min 1. Nah, itu rumus dari suku ke N. Oke, di sini sudah saya siapkan ada 3 soal, yaitu yang pertama, tentukan suku ke-9 dari barisan geometri berikut, yaitu 2, 2/3, 2/9. Soal nomor 1. Ada 2, 2/3, 2/9 dan seterusnya. Yang ditanyakan yaitu U9. U9 yaitu suku ke-9 dari ini. Kita mau cari apa dulu? U9 kan yaitu apa? UN. Ini kan UN, kalau N-nya diganti 9 maka menjadi A dikali R pangkat 9 min 1 ya. Atau langsung saja maka U9 sama dengan A dikali R pangkat 8. Nah, kita tahu R itu apa sih? R itu rasio. R merupakan rasio. Nah, rasio itu diperoleh dari apa? Ini kan. Nah, rasio itu R itu sama dengan UN per UN min 1. Jika N-nya 2, maka U2 dibagi 2 kurangi 1 berapa? Maka 2 kurangi 1, 1. Jika kita mau pakai UN, ya ini berarti UN kurangi 1. Kalau mau pakai U4, berarti U4 per U4 kurangi 1 yaitu U3. Nah, kita tahu U2 apa di situ? Yaitu AR. AR per U1. U1-nya A. Nah, makanya kan sama R sama dengan R. Begitu, ini ya rumus untuk mencari rasionya. Nah, rasionya untuk soal ini berapa?
Maka R sama dengan, kita ambil yang suku kedua dibagi suku yang pertama. 2/3 dibagi dengan 2, maka sama dengan 2/3 dikali, ini kan 2/1. Kalau dijadikan perkalian ini kan 2/1. Dijadikan perkalian maka dibalik menjadi 1/2. Maka rasionya 2 bagi 2 habis, maka akan menjadi 1/3. Oke, rasionya 1/3 ya. Sehingga kita substitusikan U9 sama dengan A-nya 2 dikali 3 pangkat 1/3 ya. 1/3 pangkat 8. 1/3 pangkat 8 bisa kita tulis menjadi U9 sama dengan 2 dikali 1/3 pangkat 8. Nah, 3 pangkat 8 berapa? Kita hitung. Kan 3 pangkat 8 yaitu 3 dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 8 ya. Sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 kali 3 9. 9 ini 9, ini 9, ini 9. 9, 9, 9, 9. 9 kali 9 81, 9 kali 9 81. Maka bisa kita tulis 81 kali 81. 1 kali 1 1, 1 kali 8 8, 8 kali 1 8. 8 kali 8 64 ya, 64. Maka 1 8 ditambah 8 berapa? 16, di sini 5, 6, 5, 61. Maka U9 sama dengan 2 kali 1 2 dibagi dengan 6561. 6561. Nah, ini hasilnya. Tuh, ini mau dibagi 2 nggak bisa ya, sebab belakangnya ini 1. Maka ini hasil untuk suku ke-9. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, suku terakhir suatu barisan geometri adalah 243. 243 merupakan suku terakhir. Suku terakhir kita misalkan dengan UN. Ini 243. Tentukan banyaknya suku pada barisan tersebut jika diketahui suku pertamanya 1 dan rasionya 3. A-nya 1, A kan suku pertama ya. Dan rasionya 3. Rasio yaitu R sama dengan 3. Yang ditanyakan yaitu banyaknya suku pada barisan tersebut. Banyaknya suku, maka yang ditanyakan y N-nya. Nah, banyaknya barisan yang dimaksud. Banyaknya suku itu sama halnya dengan banyaknya barisan. Maka tinggal disubstitusikan aja bahwa UN itu kan A kali R pangkat N min 1. UN-nya kan belum diketahui, udah ya 243. Mohon maaf. A-nya 1 dikali R-nya 3, 3 pangkat N min 1. Sebab ini kan belum diketahui N-nya. Maka 243 sama dengan 1 dikali berapapun, yaitu hasilnya berapapun itu di sini. 3 pangkat N min 1. 243 dijadikan basis 3 berarti berapa? Di sini 3 pangkat N min 1. 243. Kita lihat di sini ya, yang tadi aja. Ini 3 kali 3 9. Terus ini kali ini berarti kan 81. Ini aja 81. 81 kali 3, 81 kali 3 3243. Oh, ini ya berarti 3 pangkat 5. 3 pangkat 5. Kan 1 2 3 4 5. Maka 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat N min 1. Jika dan hanya jika, berarti kan 5-nya sama dengan N min 1. Basisnya udah sama. Ya, maka N-nya bisa kita tulis, ini kan min 1 pindah ruas menjadi 5 ditambah 1 sama dengan N. Sehingga N-nya sama dengan 6. Oke, maka di sini banyak sukunya sebanyak 6 ini. Berarti ya
Wes di sini aja, nggak saya tulis lagi. Maka kan suku pertamanya 1, terus di apa ini namanya, dikali R, R-nya kan 3 ini kan dikali 3 dikali 3 9 kali 3 27 kali 3 27 kali 3 berapa? 81 ya. Oh ya, 81 kan di sini tadi. Nah, ini 81 kali 3 243. Nah, 1 2 3 4 5 6. Berarti ada 6 barisan. Ada 6 baris, ada 6 suku. Lanjut soal nomor 3. Soal yang terakhir yaitu 3 bilangan membentuk barisan geometri. Berarti ada 3 bilangan membentuk barisan geometri. Jika hasil kali ketiga bilangan itu 512 dan jumlahnya 28, tentukan ketiga bilangan tersebut. Oke, kita cari tahu di sini di mana nomor 3. Misalkan di sini ada 3 bilangan. 3 bilangan itu saya tulis U1 ditambah U2 ditambah U3 itu sama dengan, oh ini hasil kalinya ya, dan jumlahnya, kalau dijumlah 28, kalau dikali ketiga bilangan itu 512. Kalau dikali berarti di sini ya, U1 dikali U2 dikali U3 sama dengan 512. Nah, sekarang kita misalkan U1 kita misalkan yaitu apa? A ditambah U2 yaitu AR. U3 AR pangkat 2 itu sama dengan 28. Nah, sekarang jika yang ini kan bisa nanti dulu. A berarti A dikali AR dikali AR kuadrat sama dengan 512. Ini kan A bisa kita tulis menjadi A pangkat 3 dikali R pangkat 3 sama dengan 512 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi AR pangkat 3 ya, sama dengan 512. Maka AR itu sama dengan akar pangkat 3 dari 512. Berapa kira-kira? Nanti di sini bisa kita pecah di sini nanti ya. Sebentar, nyari ini dulu. Berarti 512 kita cari faktornya. 512 2 dibagi 2 2 5 6 bagi 2 1 2 8 bagi 2 6 4 bagi 2 3 2 bagi 2 16 bagi 2 8 bagi 2 4 bagi 2 1. Berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8. AR sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat berapa tadi? Itu 2 3 4 5 6 7 8. Oh, ini 2. Berarti 2 pangkat 9. Di sini kan sebanyak 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 9 ya, 4 5 6 7 8 9. Nah, karena di sini pangkat 3, maka yang kembar sebanyak 3 harus dapat keluar nih, 2 pangkat 3. Berarti kan 2 kali 2 kali 2 ya. AR sama dengan 2. Ini bisa keluar, berarti 2 kali 2. Ini bisa keluar kali 2. 2 kali 2 kali 2 berarti kan 8. Maka AR sama dengan 8. Nah, ini bisa kita ubah bahwa untuk A-nya itu sama dengan 8 per R. Ini nanti kita bisa substitusikan ke sana. Ini bisa kita apakan? Kita faktorkan. Dimana bahwa ini kan sama-sama punya A, maka A-nya bisa keluar. A kali berapa yang hasilnya A, yaitu A kali 1. A kali berapa yang hasilnya AR, yaitu A kali R. A kali berapa yang menghasilkan AR kuadrat, yaitu R
kuadrat sama dengan 28. Nah, kita substitusikan bahwa A-nya kan sama dengan 8 per R. Di sini A-nya diganti 8 per R. 1 plus R ditambah R kuadrat sama dengan 28. Nah, ini nanti jadi persamaan kuadrat sepertinya. Ini dikali ya, biar hilang R-nya penyebut, maka dikali dengan R. 8 per R kali R yaitu 8. Oke, berarti 8, 1 plus R kuadrat sama dengan 28 kali R, 28 R. Ya. Loh, kenapa yang dikali ini saja? Nah, ini kan bentuknya perkalian. Kalau perkalian kan bisa ini yang dikali atau yang ini, ya. Kalau penjumlahan beda lagi. Oke, sekarang 8 kali 1, 8. 8 kali R plus 8R. 8 dikali R kuadrat plus 8R kuadrat sama dengan 28R. Pindah ruas berarti ini menjadi 8R kuadrat. Saya rapikan ya. Di sini plus 8R, ini pindah ruas min 28R plus 8 sama dengan 0. Sehingga 8R kuadrat ini kurang 8R kurangi 28 min 20R plus 8 sama dengan 0. Sama-sama dibagi 8 bisa enggak ini? 20 bagi 8 enggak bisa ya. Berarti sama-sama kita bagi dengan 4. Bagi 4, di sininya 2 bagi 4 2R kuadrat bagi 4 min 5R bagi 4 plus 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari bentuk kuadratnya. Kalau 2R di sini ya udah tinggal langsung 2R. Kalau dikalikan nanti hasilnya 2. Berarti di sini harus ada salah satu yang 2. Misalkan di sini 1, di sini 2. Ini coba-coba ya. Kalau dikali hasilnya positif, berarti 2 kali ini kali ini berarti harus minus. Mau berarti gini. 2R kali R berarti 2R kuadrat, 2R kali min 2 min 4 ditambah min 1 min R, bener ya. Oke. Maka di sini 2R min 1 sama dengan 0 atau R min 2 sama dengan 0. Sehingga 2R sama dengan 1, R-nya sama dengan setengah atau R-nya sama dengan 2. Nah, berarti di sini nanti kita misalkan ya untuk R-nya sama dengan setengah. Untuk R sama dengan setengah, maka kan di sini kita tahu untuk suku-sukunya ada A, AR, AR kuadrat. Oh ya, R-nya di sini belum saya masukkan. Jika R sama dengan setengah, maka ini ya saya substitusikan dulu. Maka A itu sama dengan 8 per R kan ya. R-nya berapa? 8 per R-nya setengah. Maka bisa kita tulis menjadi 8 dikali 2 sama dengan 16. A-nya 16, R-nya setengah. Maka kan tadi di sini ada barisan A, AR, AR kuadrat. Saya tulis dulu A, AR, AR kuadrat, sehingga A-nya 16, A berarti 16 dikali setengah sama A dikali 16 dikali setengah pangkat 2. Maka 16 di sini 8, di sini ini kan 4 ya. Ini kan kalau pangkat 2 4, berarti 16 bagi 4 4. Nah, ini ketiga barisan tersebut. Kalau untuk R sama dengan 2, maka A-nya yaitu sama dengan 8 per langsung ya. Ini kan R-nya 2 sama dengan 4. Sehingga langsung ya, kalau A-nya 4 berarti 4 AR 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Nah, ini. Sehingga
tentukan ketiga bilangan itu, sehingga ketiga bilangan tersebut yaitu 16, 8, 4 atau 4, 8, 16. Nah, begitu. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.